Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan semifinal Piala AFF U23, teman-teman. Ntar malam sekitar jam 20.30. Ini bukan pertandingan yang mudah. Bahkan kalau kita lihat statistik, saya lihat dari Uzbekistan, teman-teman, itu mereka punya sederet prestasi, kemenangan dan juga clean sheet. Itu mentereng, teman-teman. Wah, saya bukan meragukan atau merendahkan tim kita, teman-teman. Kita tahu bahwa tim kita itu tim debutan. Untuk sampai pada posisi masuk ke semifinal ini adalah suatu hal yang sudah sangat-sangat luar biasa. Tapi apapun yang terjadi, teman-teman, kita harus tetap dukung timnas kita, dan kita harus percaya diri bahwa kita akan meraih sebuah kemenangan. Kita harus yakin dan percaya diri. Dan kita juga mendapatkan banyak sekali dukungan tentunya dari publik tanah air dan juga tim-tim negara-negara di sekitar Asia Tenggara, teman-teman, seperti halnya Vietnam, Malaysia, dan banyak lagi yang lainnya, negara-negara yang mendukung kita. Bahkan kita bisa lihat di komentar-komentar dari netizen dari Vietnam maupun Malaysia. Kali ini kita akan melihat komentar dari netizen Vietnam, teman-teman, yang semuanya kebanyakan hal yang positif, mendukung timnas kita untuk masuk ke final melawan Uzbekistan, nantinya menang melawan Uzbekistan. Seperti inilah sejumlah komentar-komentar dari fans sepak bola Vietnam. Ayo Indonesia, kami dukung kalian perwakilan Asia Tenggara. Ayo Indonesia melaju ke final seperti U23 kami di Changseu 2018. Mantap. Saya senang Korea Selatan kalah, mereka tidak akan menghina Asia Tenggara lagi. Berharap Indonesia membawa piala kejuaraan kembali ke Asia Tenggara. Mantap. Saya percaya timnas U23 Indonesia akan berada di final Piala Asia U23 tahun ini. Ayo Indonesia, kita jadikan orang besar di wilayah Asia tidak lagi melihat tim sepak bola Asia Tenggara sebagai lembah. Ketemu Uzbekistan, sendalnya hilang. Tapi saya harus mengatakan bahwa Indonesia mengimpor pemain yang sangat berkualitas. Apakah Indonesia akan menjadi runner-up? Sulit bagi Indonesia untuk membuat kejutan di pertandingan berikutnya karena Uzbekistan begitu kuat di usia muda. Tetap bermain seperti pertandingan sebelumnya, Indonesia akan juara tahun ini. Mantap. Hal yang bagus bagi Asia Tenggara jika Indonesia mencapai final. Indonesia bakal juara tahun ini. Terima kasih doanya. Lihat tendangan Indonesia, cara mereka adalah pesaing utama untuk memenangkan kejuaraan. Indonesia sedang membuat kemajuan yang baik, tapi tunggu untuk melihat stabilitas 1 atau 2 lari. Jangan melompat ke kesimpulan. Semuanya imigrasi. Jika Indonesia menang pertandingan berikutnya, itu akan menyamai prestasi Vietnam. Berharap Indonesia menjadi juara Asia U23 tahun 2024. Amin, amin, amin. Indonesia bermain sangat menarik. Indonesia juara. Terus main seperti itu, cepat atau lambat, juara akan datang ke Indonesia. Apakah Indonesia menulis pertandingan semifinal ini? Uzbekistan tidak akan membiarkan Indonesia berselancar. Sulit kehadiran Uzbekistan adalah sebuah tantangan. Menonton sejak awal liga sampai sekarang, mereka adalah tim yang paling sempurna. Indonesia bermain sangat baik tahun ini. Ayo kawan, aku suka itu. Semoga U23 Indonesia menjadi juara Asia Tenggara. Amin, amin. Juga juara untuk pertama kalinya, selalu bagus kualitasnya. Indonesia masuk final karena ini adalah tiket ke Paris. Ini adalah wajah sepak bola benua, jadi tiket akan menjadi untuk tim yang lebih kuat. Mari kita lihat apakah bisa memenangkan pertandingan seperti Vietnam U23 di tahun 2018. U23 Indonesia kembali membuat keajaiban seperti U23 Vietnam di tahun 2018. Indonesia pertama kali hadir, juara pertama kali. Bisa Tiket jadi. ke Olimpiade sebelum Piala Dunia terdengar luar biasa.
akan pergi ke final. Mantap. Serasa juaranya Indonesia, karena itu adalah tamparan bagi sepak bola Vietnam. Komentarnya positif semua ya. Akan mendukung jika tidak ada imigran ketika karena latar belakang sepak bola yang Anda latih berbeda dengan imigran untuk pencapaian. Jadi tidak perlu harus ke Asia Tenggara untuk begitu bangga. Mari kita lihat apakah Indonesia bisa mencapai pertandingan final seperti Vietnam di tahun 2018 yang bersejarah ini. Vietnam masuk final ya? Berikan dukungan untuk Indonesia. Pernah ya 2018 ya? Indonesia di mana sang juara akan mengadakan pesta perayaan. Anda layak mendapatkan seluruh Asia Tenggara. 2018 Vietnam pernah ke final, Indonesia juga akan mengikuti langkahnya. Malam esok kita akan tengok game semifinal antara Indonesia Under-23 berlawan dengan Uzbekistan. Siapakah yang akan layak ke final sekaligus melayakkan mereka ke Olimpik Paris tahun 2024? Daripada hari tu lagi ramai gila orang suruh aku komen pasal benda ni, prediksi. Okey boleh, tapi aku nak minta tolong daripada korang, kalau belum follow akaun ni, tekan butang follow. Dan satu lagi aku nak cakap dekat sini, kepada orang-orang Indonesia yang curi video aku, yang sebat video aku, boleh, tapi tolonglah bagi kredit, tolonglah mention aku dekat caption ke, dekat dalam video ke. Ini dah lah kau sebat video aku, satu kredit pun tak ada. Lepas tu kau tak follow aku, bapak aku orang ajarnya kan. So kepada mereka yang nak ambil video aku, tak ada masalah, boleh, tapi make sure bagi kredit. Bro Untuk game kali ini juga adalah game yang sangat susah untuk pasukan Indonesia kerana kehilangan Rafael Struik. Sebab dia dah dapat kad kuning, dia tak boleh dia tak boleh main dekat semi ni. Satu lagi, Uzbekistan pun ada a perfect record. Okay, dah lah perfect record dia, tak bolos. Lepas tu dia bantai lagi tim-tim lain kan. So ini macam gaya-gaya Korea jugalah. Satu lagi yang merisaukan tentang tim Uzbekistan ni adalah diorang punya motivation nak menang ASEAN Cup kali ni. Sebab apa? Dekat tahun 2020 diorang terkandas dekat semifinal. Tahun 2022 diorang kalah dekat semifinal. Okay, jadi kalau diorang nak improve result tu, tahun ni diorang mesti nak menang. Okay, so ini memang satu tugas yang agak berat lah. Dari segi prediksi memang dengar macam tak masuk akal, tapi of course aku nakkan negara ASEAN yang pergi ke final. Aku nakkan Indonesia cipta sejarah sekali lagi. Jadi prediksi aku kali ni, Indonesia 2, Uzbekistan 1. Dan salah satu skorer Indonesia adalah player favourite aku dalam tim Indonesia sekarang ni, Marcelino Ferdinand. Okay guys, itu saja prediksi. Kena tak kena belakang cerita. Okay, sebab sekarang ni dah ada yang panggil aku Pak Nujum lah, Pawang lah, Bomoh lah. Sekejap lagi kalau salah, ramailah yang hentam aku. Tapi itulah bola sepak guys. Kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa tekan butang follow. Prediksi berarti sebelum ke prediksi saya belum menekankan pada sikap mental. Jadi saya berharap Indonesia dalam posisi tetap mentalitas underdog. Jadi bermain tanpa beban, tanpa pressing yang berlebihan di pundak mereka. Mereka harus menikmati pertandingan ini karena ini pertandingan yang berharga, pertandingan yang memang harus dimenangkan dengan motivasi tinggi. Tetapi tetaplah jadi underdog, karena justru dengan jadi underdog, mentalitas underdog, permainan kita berkembang. Saya lihat kalau ke prediksi, ya kehilangannya kan Rafael Struik ya di depan, tapi saya pikir kemungkinannya Sananta nanti akan mengisi posisi Rafael Struik di depan. Semoga kalau berdasarkan reputasi perjalanan yang sudah dilalui kedua tim, sementara ini di awal pertandingan atau preview sebelum pertandingan, maka komposisi peluangnya adalah 55-45, 55 Uzbekistan, 45 untuk Indonesia. Tapi catat, Indonesia berhasil melewati Jordania dan Korsel. Jadi kalau Indonesia bisa main setidaknya persis sama dengan level waktu lawan Korea Selatan, peluang kita untuk bisa melewati Uzbekistan juga terbuka. Bagus. Ada kabar yang gak enak ini. Wasit Sivakorn Pudom kembali jadi wasit VAR di laga Indonesia versus dari Thailand ya, wasitnya dari Thailand ya. Jadi mungkin kalian banyak yang belum tahu atau juga udah ngeh. Jadi wasit ini dia jadi wasit VAR ketika kita kalah lawan Qatar di pertandingan perdana di Piala Asia U23 ini. Jadi dia merupakan salah satu aktor yang menyebabkan kita timnas Indonesia dihukum untuk mendapatkan tendangan penalti pada pertandingan lawan Qatar kemarin. Dan dia juga yang memanggil
wasit Nasrullah untuk menghukum Ramadan Sananta mendapatkan kartu merah. Jadi kita harap mudah-mudahan nanti di pertandingan semifinal Sananta yang lawan Uzbekistan si Udom ini nggak bikin ulah lagi guys. Biar bagaimanapun kita harus waspada, siap-siap kalau dia bikin ulah lagi, oke? Tapi mudah-mudahan nggak kejadian. Siap-siap dihantam netizen. Ada satu fakta yang belum diungkap dari timnas Uzbekistan. Bahkan satu fakta ini pengamat bola andalan di Indonesia pun tidak tahu. Siapa tuh? Apa itu? Bahwasanya timnas Uzbekistan masih menyimpan satu pemain monster yang bermain di klub raksasa Rusia, yaitu Spartak Moskow. Tidak ada banyak yang tahu dengan satu pemain ini yang sangat monster, gila gol banget ini. Bahkan pengamat-pengamat bola tuh nggak ada yang tahu siapa ini orang ini. Ini kalau sampai dimainkan nanti bersama melawan timnas Indonesia, bahaya. Umurnya masih 21 tahun. Ini bahaya banget. Saya bocorkan ya, siapa dia? Dia adalah si monster gila gol. Namanya Boger Bojinov. Silakan atas Anda searching di Google siapa itu Boger Bojinov. Coba cari ya Boger Bojinov ya. Boger Bojinov ya. Bojinov. Loh, ini di TikToknya aja loh. Itu yang suka pergo itu ya. Kok keluarnya ini? Aduh. Bukan dia kan? Ini kan yang suka pargo itu. Ya, ini kan yang suka pargo itu. Ini Boger Bojinov. Timnas sepak bola Korea akhirnya nyampe nih di Korea Selatan tanggal 27 kemarin. Dan aku ini menemukan Korea ya? artikel ini, Hang Seun Hong menundukkan kepalanya setelah tersingkir untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Dia bilang, beginilah cara saya menanggapi rumor tentang tim A. Begitu sampai nih ya di Korea, ini pelatih Hwang langsung dikerumunin sama pers. Dan dia langsung mengadakan konferensi pers tentang rumor dia katanya mau melatih tim A Korea Selatan atau tim sepak bola seniornya Korea Selatan. Kepala pelatih Hwang bilang kalau itu tidak benar. Ada desas-desus yang bilang kalau di Qatar kemarin ada lobby-lobby politik yang berbau politik tentang perekrutan beliau, pelatih Hwang ini untuk melatih timnas senior Korea Selatan atau tim A ya, mereka kalau bilang tim A. Beliau juga minta maaf. Kepala pelatih Hwang bilang kalau semua itu adalah kesalahan dari dia. Karena banyak publik Korea yang mengkritik pelatih Hwang yang pertama memang dia itu kayak anti pers banget. Dia tidak mau didekati sama media dan tidak mau berbicara apa-apa sama media selama latihan. Dan ya media pada waktu itu bilang kalau ya mungkin pelatih Hwang itu tipe pelatih yang nggak mau diganggu saat latihan. Tapi setelah lihat kinerjanya pelatih Hwang yang kalah dari Indonesia dan juga dia dapat kartu merah, itu bikin publik Korea semakin marah. Selain pelatih Hwang yang disalahkan, ini juga banyak banget Korea netizen yang menyalahkan siapa? Ketua Federasi Sepak Bolanya Korea. Karena dianggap tidak becus dan tidak benar-benar mengurusi Federasi Sepak Bolanya Korea. Mulai dari penunjukan Klinsmann sebagai kepala pelatih tim A, itu Korea netizen udah nggak seneng karena Korea netizen bilang nih pelatih asing itu tidak tahu menau tentang sepak bola Korea. Jadi harusnya yang menjadi pelatih timnas A ini adalah pelatih lokal. Jadi Korea itu nggak suka kalau timnya ini dilatih sama pelatih asing. Tapi ada yang bilang di desas-desus, kalau ini aku nggak valid ya, bener apa nggak? Katanya itu para pemain Korea itu pengennya dilatih sama pelatih asing, sedangkan publik Koreanya itu nggak mau kalau pelatih asing yang melatih timnas mereka. Jadinya ini benar-benar publik Korea merujak federasinya sendiri dan juga pelatih Hwang. Meskipun kepala federasi dan kepala
pelatih Huang ini sudah minta maaf ke publik, tapi Kornet ini masih marah banget sama kedua orang ini dan minta kedua orang ini untuk mundur dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Tapi belum ada nih berita selanjutnya. Aku juga masih nunggu apakah mereka berdua bakalan mundur atau bakal masih lanjut, atau dari salah satu aja dari mereka yang mundur, aku juga belum tahu. Ya, lupakanlah Korea Selatan. Korea Selatan sudah pulang kampung, angkat koper, kita urusan dialah ke sana, mau dihujat mau dirujak oleh Kornet. Kornet itu netizen dari Korea Selatan, teman-teman. Silakan, nggak ngurus kita. Yang penting tuh kita fokus ntar malam itu lawan Uzbekistan, teman-teman. Memang ada satu pemain yang dari Spartak Moskow, ini pemain termahal Spartak Moskow, teman-teman. Itu harganya memang segitu, bukan bukan yang tukang parko itu ya. Ada satu pemain itu yang luar biasa. Dia seorang striker, umurnya juga masih 21 tahun. Ini pemain yang luar biasa. Dan ini juga patut kita waspadai. Harganya itu 86 miliar. Jadi kalau misal tim kita itu disatukan harganya ya gak jauh beda loh. Harus seluruh pemain Indonesia disatukan harganya jauh beda dengan harga satu orang ini. Yang penting kita positif thinking, teman-teman. Jangan lupa saksikan ntar. Tetap semangat. Kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.